Saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Hello Indonesia, hello everyone. Happy International Women's Day. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Saya juga sebagai perempuan yang di sini disebut-sebut sebagai orang ketiga, saya juga minta maaf banget. Yo, Monster People. Lagi apa bersama Nyonya dan Mamang dan Apu Cuti, kucing-kucing cuti. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan diceklik. Cengkling. Yo. Yes. Sepertinya ada yang syok karena mentalnya berurusan dengan netizen plus 62 warga Indonesia wadididaw. Update lagi dari case Emi BMJ WNA Korea yang anak-anaknya, suaminya nggak peduli aku, anak-anaknya diambil sama pelakor. Ya. Kali ini ada info. Oh iya, katanya dilaporkan si yang terduga pelakornya udah nggak disensor lagi inisial namanya Tisha Erni. Sama suaminya katanya si resign atau disuruh resign oleh perusahaannya gitu. Netizen 62 dilawan ya. Kita meluncur dulu. Just Nio dari Lambetura 22 jam yang lalu. Udah ada headline pedangdut Tisha Erni dilaporkan wanita asal Korea Selatan atas dugaan perzinahan. Gak tahu, mungkin teman-teman udah tahu ada perwakilan netizen karena kemarin banyak banget netizen yang menawari bantuan. Jadi mungkin didiskusikan strateginya nih gimana nih. Oh, ini dulu aja nih yang jelas WNI nih. WNI-nya nih yang bisa kita perkarakan gitu kan. Ini dia. Ada laporan dari pihak kepolisiannya meluncur. Di Rabu tanggal 6 Maret Polda Metro Jaya menerima laporan dari korban saudari, apa nama korbannya? Bukan, itu nama aliasnya. Iya. Memang Bapak Ade ini spesialis perselepan. Pasti kalau kasus seleb sering lihat pasti Bapak Ade ini, apalagi Saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Di Rabu tanggal terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Ya. Ini baru kemarin tanggal 6 diterima laporannya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Operasi keselamatan. Belum, Pak? Boleh, Pak. kena sih kayaknya pemberian ASI eksklusif. Ya masuk akal karena bayi 4 bulan gitu kan. Si ibu kandungnya ingin memberikan ASI, masuk sih, bisa sih kemungkinan sih. Keren. Ini netizen yang pada membantu gitu. Aku yakin banget dibantu oleh netizen warga Indonesia karena dia kan bukan warga Indonesia. Jadi apakah bingung gitu kan, ini gimana kalau mau nyerang pasal yang apa gitu, masuknya kemana gitu. Mantap netizen nih, mantap nih, komen-komennya nih ada dari Baby Z, checklist biru. Tolong segera diamankan dan dipanggil itu sama lakinya sekalian, dan tolong anak-anaknya dikembalikan ke ibunya. Suaminya harus kasih hak-hak istri dan anaknya kalaupun harus berpisah. Nah itu kemarin aku nonton di kontennya Ibu Grace Tahir.
dari pertanyaan sederhana sih, kenapa nggak mau diceraikan dulu gitu? Kenapa kok sampai harus seperti ini gitu kan? Nah kalau dari Ibu Emi-nya, dia bilang sih kemungkinan karena tercatatnya di Singapura, ada juga Santi People yang ngasih tahu itu tuh prosedurnya akan apa ya, kalau dilihat sih akan merugikan si pihak prianya, jadi harus ada yang diberi kayak tanggung jawab segala macamnya. Itu yang akhirnya si suaminya milih untuk gua nggak peduli, nggak usah dicerain, yang penting sikat aja, selingkuh aja gitu kan ya. Tolonglah. Iya. Ada dari Tantri Syalindri. Kekuatan doa dari para ibu. Bismillah, Allah kasih kemudahan untuk segera bertemu anaknya. Perjuangan ibu nggak akan pernah sia-sia. Iya, dan mungkin ini juga upaya biar bisa memulangkan paksa ya, karena di video terbaru Ibu Ami atau Ibu Emi ini kayak dia ngasih tahu kemungkinan anaknya udah sampai itu. Jadi yang kemarin itu yang dugaan udah berangkat dari Surabaya ke Malaysia, itu kemungkinan udah sampai sana gitu. Ya mungkin ini salah satu laporannya biar upaya memisahkan lah seenggaknya gitu kan. Iya. Tolonglah ya Nyo. Tapi ada yang kena mental Nyo. Apa tuh? Meluncur dulu. Cus. Nih Nyo. Iya. Sebelum kita ke VT-nya Ibu Emi, di sini Lamtur juga ngasih tahu di 8 jam yang lalu nih, ada Aden Wong, suami Emi, mundur dari DP World usai diduga selingkuh dengan Tisha Ernie. Gitu kan. Nah di sini dia memberitahu di LinkedIn-nya. Oke. I wanted to inform you that my employment with DP, bukan Dewi Persik ya, tapi namanya DP World has ended as of 8 Maret gitu. Jadi sudah berakhir di 8 Maret kemarin gitu kan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari jaringan profesional kerja saya. Jadi tetap stay in touch dengan para koleganya. Di TikTok ini sempat dipertanyakan, bohong kali, ngapain? Harusnya perusahaannya dong yang ngasih tahu kalau dia udah dipecat. Gitu kan, ngapain dia ngasih tahu sendiri. Nah ini kan perbedaannya, bapak ini tuh sudah ada di ranah vice president gitu, dimana dia harus memberitahukan kolega-koleganya yang kemungkinan besar terkoneksi di LinkedIn gitu kan. Just for business, kalau mungkin untuk pengen ada bisnis sama perusahaan tersebut udah nggak bisa lewat gue lagi karena gue udah mundur nih, gue kasih tahu gitu. Tapi as of bekas partner atau kayak gimana, kita harus keep in touch lah segala macam. Dan dikomen sama Dr. Richard Lee sikatnya. Dari sini kita sadar bahwa yang dirugikan adalah suami, istri, dan anak-anak. Semua hancur dalam satu hari. Apa sebanding dengan TE? Iya, aduh, apakah worth it itu? Tolonglah ya. Tapi nggak lupa, ini juga nih ada nih, diinformasiin juga sama DP World ya, dikasih tahu ya bener bahwa Mas Aden Wong sudah resign dari kantor tersebut lah ibaratnya. Di tanggal 8 Maret. Tertulis tanggal 8 Maret bener. Tapi Nyo, ini kan LinkedIn-nya ya. Iya. Aku ngecek, meluncur. Bener di LinkedIn-nya ada. Tapi yang bikin salfok komennya di nonaktifin. Tadi juga ada Santi People yang semalam ngecek, ngasih tahu, nanti ada di Super Thanks kita bacain, dia ngasih tahu. Tapi komen-komennya mang katanya ampun habis digeruduk sama netizen Indonesia. Yang mungkin karena Mas Aden Wong ini kena mental sama netizen Indonesia, akhirnya dimatiin. Itu karena link ini ada fitur translate kan. Iya. Nah jangan sampai koleganya ngebaca tuh isi komenannya. Oh iya. Karena kan koleganya mungkin nggak tahu ranah masalah ini ya, karena udah area vice president, direktur segala macem. Cuman mungkin koleganya taunya resign. Ya udah gitu kan. Iya. Sedikit banyak pasti nggak tahu permasalahannya. Kalau sampai ngecek komen-komennya nih, ini kenapa resign tapi digeruduk sama netizen Indonesia. Semua sosmed dibilangin netizen Indo tuh ngeri di dunia maya. Iya. LinkedIn yang katanya sosmed profesional segala macam digeruduk juga. Tolonglah. Kan kalau kayak gini 16 tahun gitu kan, mengorbankan pernikahan 16 tahun yang hanya demi wow. Nanti kita play karena ada jejak digital yang viral saat katanya terduga atau Tisha Ernie itu nyanyi katanya ya. Oke. Kita meluncur dulu ke Ibu Emi meluncur. Nino. Ya. Tapi sorry nih Salvo, gara-gara tadi baru belum lama mulai udah datang si Abu bawa temennya nih, kalau bisa nanti people lihat nih. Ini bukan musang ya, memang gede. Ini anak didiknya si Abu. Ini abunya nih. Nih abunya di belakang Nyonya nih. Tuh. Dan ini anak didiknya nih. Tuh. Kalau kelihatan panjang banget badannya. Tuh.
Tuh, ya itulah tolonglah si Abu. Dia ini manggil Om Abu. Manggilnya Om Abu ngeri. Ninjo. Ya. Ninjo ada video terbaru dari Ibu Emi. Ceki wow. Play. Hello Indonesia, hello everyone. Happy International Women's Day. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now. But I will be patient. I believe I will reunite with my kids very soon with all your support and your prayer. Thank you so much. This video message is for Park Hotman. Park Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. He will try to character assassinate me. I have seen him do that to family, friends, and his business partners. The only way he will character assassinate me is through my kids. But it is not ethical to use my kids against me in public. Please don't do that. Anything relating to kids, I'm happy to provide evidence and settle it in Singapore court. We should do that in proper manner. I have made this issue clearly about husband, wife, and the mistress, not about the kids. Do not use the kids. Leave kids out of this. Please. I have not told anything in public what Aiden have done to my kids. All this we settle in Singapore court through the divorce process. That's all what I suggest. Yes, maybe I'm not always been a perfect mother, but I love my kids with my heart. I will protect my kids with my life. So don't use kids. Leave kids out of this. Park Hotman, I hope you don't support him. Your silence make me feel that it's kind of confirmed, but I still really wish you don't support him. Please. Thank you. Ya karena mungkin sedikit banyak sudah tahu kan sepowerful apa Bang Hotman gitu dalam menangani kasus. Tapi balik lagi Nyo, mungkin satu people juga udah nonton yang kemarin sama podcastnya Ibu Emi sama Ibu Grace Tahir gitu. Nah di situ kan sempat ada tuh seperempat terakhir kalau nggak salah ya, itu kan panjang banget videonya. Sempat ada analisa Ibu Grace gitu kan yang kayak ini bahaya loh. Kamu digiring opininya ibaratnya kan kayak mau dibunuh karakternya. Karena di Singapura itu akan dilihat historical. Masalahnya saat dia hamil hampir 9 bulan gitu kan. Dia kan sempat yang katanya ditalak atau apa gitu ya, mau dibilang pisah. Nah, dia sempat kayak ke psikolog untuk menjalani konsultasi segala macam. Bener gak sih gue yang ngaco gitu kan 2 kali tuh. Nah, itu ada bukti tuh di Singapura. Nah, di Singapura tuh ngelihat sama bukti. Nah, di sini dinarasiin bahwa dia punya gangguan mental. Dengan narasi anaknya histeri seperti itu, terus dengan narasi black magic. Jadi mungkin kalau nggak salah yang aku tangkap dari kemarin podcast sama Ibu Grace itu mau dibikin seolah-olah dia mentalnya nggak sehat, lu nggak layak ngurus anak-anak lu, yang akhirnya nggak dapet tuh hak asuh anak gitu. Iya. Karena kalau kata Ibu Grace di Singapura sih cuma ngelihat bukti aja. Oh bener nih ada histori lu ke psikolog, ada histori lu begini, dilihat ada apa namanya? Historical dia pernah kesurupan segala macam, makanya jadi dicampur-campurin sama black magic segala macam. Gila, ini aku mikirnya yang nyusun skenario
Iya. Gila banget gitu sampai mikir panjang ke arah sana. Untungnya kebaca gitu gerakannya sama Ibu Grace yang akhirnya bikin VT seperti ini. Jadi sebelum ada narasi lebih dalam tentang pembunuhan karakternya beliau klarifikasi dulu gitu. Tolonglah. Ini aku jadi kepikiran Mang sebenarnya apa ya? Jadi bukan karena dibodoh-bodoh. Kan kita kemarin kayak nanya, kok bisa ya orang sepinter itu kok bisa percaya dengan hal-hal kayak black magic gitu ya. Ini aku jadi berasumsi ya itu bukan dia karena percaya, tapi memang udah dirembukin nih sama si cewek itu, sama Tisha itu. Setuju. Jadi gimana kalau kita pakai cara ini supaya nanti ke depannya, jadi kan karena udah terstruktur sekali gitu ya, terus sekali. Iya dengan makanya iya bener, aku juga pikir gitu, bener setuju. Karena ini area terjadinya tuh di Indonesia, berharap mendapat dukungan gitu kan dia dari netizen Indonesia. Lah dia lupa netizen Indonesia tidak tidur, netizen Indonesia melek ngeliat ini, makanya dia sampai coba Vice Presiden kena mental tutup komen, coba tolonglah itu diburu itu dua-duanya akun sosmednya di mana sih pensilaturahmi kita nih. Iya. Dan untungnya juga Ibu Emi dibantuin sama Mbak Devina kemarin ya. Karena kalau nggak ada Mbak Devina mungkin ya nggak tahu gitu ngeblank, kan. Gimana lagi gitu, nggak mungkin kepikiran buat video apa sih, mungkin kayak gitu karena kan nggak tahu di Indonesia kayak gimana kan. Betul, dia lewat prosedur yang memang apa ya, yang memang lumrah dilakukan di Singapura ke KPAI, kedutaan segala macam, KPAI, ke pihak kepolisian. Dia sampai sedepresi itu nih, kayaknya nggak ada titik terang. Begitu dia ngadu sama netizen, bisa dilihat tadi openingnya ya. Udah apa namanya? Udah lebih tenang, udah lebih ada harapan gitu. Netizen Indonesia nih bos, tolonglah. Kita kasih nextnya. Just Ninyo, karena ada cuplikan rekaman ini, cuman audionya nggak di enable, jadi ditambah lagu doang, makanya kita mute. Di sini after podcast Ibu Grace ada yang mungkin ngobrol dari hati ke hati, abis itu didoain bareng, diceki-ceki wow. Play. Nah ini bisa kita lihat, ini gak bisa ditampilin apa sih yang diobrolin gitu. Yang jelas ini off cam nih. Iya. Karena emang lagu juga ya ini. Iya ini lagu gitu kan. Terus didoain. Bahkan ada apa ya, statement Ibu Grace Tahir yang aduh di situ aku nyes banget. Saat dia bilang apa yang bisa gue bantu. Oh iya. Sekelas Ibu Grace Tahir mau turun gitu kan. Karena balik lagi ya, mungkin dia sesama wanita, dia juga seorang ibu, mengerti gitu perihnya ya. Dan abis dari podcast ini tayang, muncullah VT yang tadi yang antisipasi untuk apa ya, dilakukan pembunuhan karakter Ibu Emi itu lebih dalam lagi. Iya. Makanya kalau ibaratnya ini main catur dibantu sama Ibu Grace nih, langkah lu begini buat antisipasi nanti serangan dari sini. Pokoknya di lock lah gitu ibaratnya. Iya. Netizen ngebantu, beberapa orang-orang yang besar juga membantu, gila. Respect. Meluncurnya. Just. Iya. Ya. Netizen ngelapor juga ke Bunda Korla. Bunda Korla tahu apa namanya permasalahannya dan seperti biasa merepet ceki-ceki wow. Play. Punya masalah apa kau sama istrinya? Mau di ujung tanduk manapun kau yang salah. Ya. Kalau kau mau ngambil suami orang, ambil aja. Anaknya nggak usah kau urus-urus. Ya, nggak punya anak kelinci, kau piara. Jangan anak orang itu lagi kau ambil. Kayak bisa aja ngurus anak. Ya kan? Kalau nggak punya anak ya minta diewong dong 24 jam biar beranak kau. Nanti kalau kau ambil anak dia, tiba-tiba kau nggak ngurus anak dia pula. Jadi ibu tiri yang kejam kau. Jahat kali hatinya. Anak tuyul aja bun. Anak tuyul pun nggak mau. Dia mana mau punya tuan yang kejam. Harus tuan yang baik. Dan dia kan teteknya kan nggak lancar, nggak punya susu. Mau pakai susu apa? Susu nanah. Nggak, rasanya kejam kali gitu loh. Kok kejam kali gitu loh jadi manusia gitu loh. Nggak ada jiwa keibuannya gitu loh. Suaminya aja bodoh. Mau cari pelakor model begitu. Masih banyak perempuan cantik yang punya perasaan. Kenapa dia nggak cari pelakor yang punya perasaan? Ini pelakor kejam banget.
Jambi hadir bunda. Suaminya Pau. Emang suaminya Pau? Nggak bisa nengok Pep, nggak bisa nengok Puki. Suaminya Pau, nggak bisa nengok ini Pepsida daun muda. Gila. Suaminya orang apa? Nggak punya hati juga suaminya itu. Mati-matian ngebela pelakornya. Aku lihat videonya sih. Orang Singapura bun. Orang Singapura ya. Pakai pelet kalimat. Enggak, lagi dimabuk cinta gitu. Itu lagi dimabuk cinta itu. Tapi kejam juga suaminya ya. Suaminya kejam juga ya, nggak punya perasaan kali suaminya ya. Ya, nggak punya perasaan kali dia ya. Tega banget, tega kali dia melakukan hal itu pada istri dia ya. Hah? Bertahun-tahun berumah tangga sampai punya anak hanya karena cinta, daun muda, buta semuanya. Suaminya nggak punya perasaan itu. Kejam banget suaminya itu. Mau dicuci otaknya sama. Punya masalah apa kau sama istrinya? Ini yo, ini sih udah bakal dikawal terus sih Bunda Korla di live-nya, minimal di up terus ya. Nanti banyak followers-followersnya yang nge-capture momen-momen umpatan Bunda Korla gitu kan. Oh iya, katanya Ibu Emi di podcastnya Ibu Grace Tahir, after si pelakor itu join di situ, itu yang megang keuangan si pelakornya. Ibu Emi ada bilang seminggu atau 2 minggu gitu after dia udah pisah rumah gitu kan. Ibu mertuanya nyamperin Bu Emi nangis-nangis, even katanya pengen beli mie aja nggak bisa, karena yang megang keuangannya si pelakor. Tuh ya, tuh. Ini aku setuju banget sama kata Bunda Korla tadi yang dibilang, ya kalau mau ngapain sih ngambil anaknya, nanti kalau kalian udah punya anak gitu, anggaplah si Tisha Erninya punya anak gitu sama Eden Wong gitu, anak yang lainnya nggak bakal diurus gitu. Nggak bakal, ini juga aku nggak tahu keurus apa nggak, apa cuma buat apa gimana nggak ngerti. Pusing ini mah ya, mending ke jejak digital yang di up terus sama netizen meluncur. Ini yang aku suka sama netizen Indosus, nggak apa ya, nggak gerabak-gerubuk bertugas gitu, ada tugasnya masing-masing gitu kan. Ini dari tadi FYP berkali-kali katanya pada saat Tisha Erni pernah diundang di salah satu program TV. Terus kan dia kan klaimnya tuh penyanyi dangdut ya. Ya. Jadi si TV itu nge-challenge saya coba nyanyi gitu. Dan ini hasilnya ceki-ceki wow. Play. Kamu kan nyanyi ya kan? Nyanyi. Aku mau denger dong sepatah 2 patah lagu. Lagu apa lagu? Butuh satu terus bisa nggak? Bisa? Oh, aduh, udah penyanyi lagi. Coba. Refnya aja. Refnya. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekadar menunda perpisahan. Mohon maaf ya, pas banget. Oh tapi dia melakukan permohonan maaf terakhir gitu, kirain enggak gitu, kirain ini apa kupingku yang salah, tapi di akhir dia minta maaf suaranya fals banget gitu. Iya sih. Iya nggak apa-apa gitu. Cuma aku nggak ngerti maksudnya netizen apa nih. Titi lama dia nyanyi FYP terus, dia FYP-in terus nih. Apa nih maksudnya netizen gitu? Apa? Pertanyaanku, beneran gak sih dia penyanyi dangdut gitu? Nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti, sejujurnya aku nggak tahu loh. Iya. Aku baru tahu case ini. Iya benar. Apa dibilang kan awalnya seorang artis. Perasaan ya biasanya kan mindsetnya artis tuh yang memang berseliweran di pertelevisian gitu kan. Ini kok jarang artis apa? Oh katanya penyanyi dangdut. Oh ya. Terus ada juga Viti ini naik yang nih dia nyanyi. Ya endingnya minta maaf gitu. Ya nggak tahu juga ya gimana ya. Pusing aku. Aduh, ini kita melanjutkan nextnya. Nih ya. Nextnya ada apa nih, ceki-ceki wow. Play. Tisha Erni kembali menggemparkan publik.
Pernah tersangkut dugaan kasus prostitusi, kini model, selebgram dan penyanyi dangdut itu disebut-sebut menjadi pelakor suami seorang wanita berkebangsaan Korea Selatan. Kabar itu bermula dari pengakuan korban bernama Ami yang mengaku kalau Tisha telah menjalin hubungan terlarang dengan suaminya. Ironisnya, perselingkuhan itu terjadi ketika Ami melahirkan anak keempatnya. Tak hanya diduga telah merebut suami orang, Tisha juga kabarnya menguasai anak-anak Ami. Dalam sebuah video, Ami terlihat ingin mengambil putrinya yang masih balita dari dekapan Tisha, namun dihalang-halangi oleh suaminya sendiri. Nah ini yang kemarin kan fotonya. That was the first time I saw my baby and my elder daughter since 21st January. That was the first time I saw them. The moment I saw Tisha Ani holding my baby, I just couldn't hold. What on earth? The mistress can hold the baby, but birth mother cannot touch the baby, cannot feed the baby, cannot even go near the baby. I just want my kids back. I just want my kids back. Beragam kontroversi menjadi warna kehidupan Tisa Erli. Tahun 2021 silam, Tisa disebut-sebut terlibat kasus prostitusi online. Selain itu, Tisa juga pernah dikabarkan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie Holscher yang akhirnya berpisah. Benarkah Tisa menggunakan guna-guna untuk mendapatkan suami dan anak-anak Ami? Ya mau nggak mau ya, mau dibilang menyesal atau apa, yaudah saya juga sebagai perempuan yang di sini disebut-sebut sebagai orang ketiga, saya juga minta maaf banget sama Mbak Natalie. Semoga harapan saya hubungannya nggak retak hanya karena saya. Hanya karena sebel banget aku. Enggak, aku bingung loh, maksudnya bisa kan orang udah di tahap tertentu gitu kan, dengan posisi yang tinggi tuh kayak lebih banyak yang bisa diakses gitu. Kenapa harus ini gitu? Iya. Yang diceritain sama apa namanya mantan PA-nya juga kan kemarin, siapa, Davina gitu kan? Ya, Davina. Yang dia bilang Mbak ini tuh bahkan bahasa Inggris tuh wow gitu. Iya. Agak gak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Aku bingung kalau dia mau main gila gitu, masih banyak pilihan yang secara kualitas tuh di atas. Tolonglah gitu ya. Aduh gimana ini mah, aku bingung, udah bingungnya. Tapi seperti biasa, semoga yang terbaik buat IBMI ya, tetap setia ngawal ya, apapun update-nya gitu kan. Ya kalau besok ada update kita updatein lagi. Sebenarnya tadi aku mau nge-up yang soal demo, cuman balik lagi kan ini kayaknya kita mesti lebih penting ngawal ini deh gitu kan. Iya. Aduh. Cuman ini komennya dari Sakila anjing banget nih, Mang. Apa tuh? Jadi artis nggak laku, jadi pelakor lebih gampang kata. Iya, pertanyaannya jadi artis. Iya gimana ya? Mungkin aku kurang mantengin TV-nya kan ya, sampai-sampai enggak. Orang TV aja kurang mantengin TV ya. Iya, yang dituntut harus tahu, even nama-nama seputar pun harus tahu gitu kan. Iya. Karena jangan sampai ada kejadian begitu, ini siapa gitu kan. Dianya datang nggak tahu gitu kan. Iya, bahkan seputar pun harus tahu gitu kan. Tapi dia memang nggak tahu ya. Nggak masuk radar gitu. Cuman tahu pada saat Kes sama Sule doang waktu itu. Selebihnya come on man, udahlah ke intermezzo aja ya. Sekarang kita kasih intermezzo karena udah rada kenceng nih ya. Oke. Habis pikir. Oke, meluncur. Cus, nyoh. Ya. Ini mungkin satu people juga bisa bantu ya. Ada Emeng yang bingung ngejelaskan ke pacarnya. Gimana menjelaskannya kalau lato-lato dia sudah diembat gitu. Ciki wow. Play. Gimana caranya menjelaskan sama ceweknya kalau lato-latonya sudah dibegal? Kalian tahu kan si perempuan jahanam ini tegaan pas aku lagi tidur dibegalnya lato-lato aku. Katanya nggak perlu ada keturunan kalau nikah. Memang anjing dia nih. Padahal aku udah berangan-angan sama cewekku. Sayang kalau kita nikah punya anak 4 ya. 2 perempuan 2 laki-laki. Nggak tahu aku apa yang ada di otak si perempuan jahanam ini. Gimana cara? Mukanya melas ya. Mukanya kasihan banget. Aduh lato-latoku tolonglah. Dipegang lagi sama Meng tadi kan. Aduh. Gimana ngejelasinnya ya? Kasihan banget mukanya, kayak sedih gitu. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nyo. Ya. Ini tertangkap basah penyalahgunaan catnip. Wow. Wow. Play.
Ya Allah. Karena dia menggunakan catnipnya melebihi dosis yang akhirnya fly sendiri ya. Ya posisinya sampai kayak gitu. Ya Allah. Udah nggak bisa bergerak, udah kayak hai, feeling hai. Ini catnip dalam bentuk batang tanaman kan ya? Iya ada. Tapi aku nggak tahu ini akhirnya dia menyewa pengacara atau kayak gimana untuk pembelaan diri ya, karena dia masuk kena pasal penyalahgunaan catnip gitu ya. Lama loh. Lama ngehang ya, videonya aja semenit lebih itu. Inilah Kalau jadi buat para santri people yang punya meng gitu, kalau ngasih catnip itu sesuai dosis aja ya gitu ya. Kalau over kayak gini ngehang. Atau nggak bisa jadi marah-marah ya. Bisa jadi marah-marah, tolonglah. Kita kasih nextnya Nyo. Just. Nyo. Ya. Lastnya nih ada dari meng yang dua-duanya nggak beres, ceki-ceki wow. Play. Yang satu. Iya. Yang satu ngegigit. Aduh. Meper lagi. Yang satu gigit pinggiran piringnya ya. Iya, mau sampai sukses juga nggak akan kenyang. Yang satu diinjak. Tuh. Tuh. Begini lagi dipeperin. Coba gimana, mau kesel tapi tidak lucu, nggak akan bisa kesel sama modelan begini Maya. Iya. Tolonglah. Ya. Saatnya kita meluncur ke setting the super thanks. Luncur. Terus Nyo. Yes. Thanks kali ini ada 6 yang sebagian besar isinya dukungan buat Ibu Emi dan emosi ngeliat pelakornya ya. Yes. Yang pertama kita buka dari Bobby Home Recording. I'm sorry about what happened to you, Mom. Perempuan Indonesia baik-baik kok. Dia aja yang kayak gitu. Dasar ani-ani menyengcek katanya. Anda wanita yang kuat. Saya kalau berada di posisi Anda mungkin gak akan sekuat Anda. Kalau saya mungkin akan membunuh perempuan laknat itu. Berjuang terus, keadilan akan Anda dapatkan oleh pertolongan Tuhan. Amin. Ayo netizen Indonesia bersatu hancurkan pelakor dan ani-ani perusak citra perempuan Indonesia. Betul. Katanya. Ini Bobby Home Recording juga salah satu netizen yang apa ya namanya, bisa dibilang nginfoin ke kita gitu. Salah satu people netizen juga yang nginfoin ke kita, yuk up kasus ini gitu. Dan bener begitu di up, emosi jiwa mama. Respect, terima kasih. Next ada dari Nur Hasanah. The power of pelakor dengan aura mukanya kayak mau maghrib. Biasanya temennya dukun, peletnya sangat ampuh gitu kan, rampoknya satu paket suami anak harta. Mari kita doakan semoga perempuan Dajjal itu dapat karmanya tunai dalam waktu dekat, amin. Nextnya dari Ida Wiasi, numpang lapaknya ya Ibu Emi, segeralah pulang ke Singapura, report to Singapore Police. Pasti dibantu kalau pernikahan Ibu Emi resmi di Singapura. Pasti Ibu Emi memenangkan kasus ini dan percayalah si pelakor sudah pasti terseret kasus ini. Support sama netizen Indonesia. Next ada dari Ralin Radista. Netizen Indonesia udah silaturahmi ke Dubai Port, tempat kerja si laki. Makanya si Tisha yang lagi gendong bayinya bener-bener mukanya. Oh iya, si Ibu Ami itu cerita juga soal putri pertamanya. Kenapa kok bisa di video itu? Iya ada pilihannya. Karena pertama mereka itu benar-benar disayang dan ditunggu kehadirannya sama bapaknya. Iya, karena anak kesayangan, terus doktrin juga gitu. Nextnya dari Dea Kailey. Makanya mukanya ngeri ya, apalagi sorot matanya waktu gendong bayinya Emi. Iya benar. Nextnya ada dari Ida Wiasi. Di Singapura kalau terjadi perceraian itu di seluruh biaya anak baik di sekolah maupun hidup mereka semuanya tanggung jawab ayahnya, walaupun anak tersebut tinggal bersama ibunya. Nah ini juga yang kemarin diinfoin, dia nggak mau mengalami rugi seperti itu, ibaratnya si bapaknya, makanya sampai saat ini belum diceraikan katanya. Nextnya dari Stefin Darti, numpang lapaknya Kak Bobby ya, Nyomang dan Abu yang baru datang dari mengawal demo. Abunya mana Nyomang? Nanti kalau dia lahiran ikut sertakan anak-anaknya Abu. Udah lahiran ya, nanti nunggu gede mungkin sebulan atau sebulan setengah baru dimasukin anak-anaknya. Iya. I'm sorry about what happened to you, Mom. I hope you can meet your kid soon. Tea is a psychopath girl. You stole her husband and now you stole her kids too. You have embarrassed Indonesia. Ya, malu-malu Indonesia. Ya, tolong ya petugas migrasi kalau lihat orang ini jangan biarkan dia tinggal di negeri Konoha lebih lama lagi. Ya, oke, setelah proses hukum. Ini Ralin
Setia udah. Terus ada dari Ida, udah ngobrol-ngobrol, ini ngobrol sama Bobby F Syam numpang lapak Kak, makasih sebelumnya. Kalau cuma biar nggak balikan terlalu receh, alasannya emang seganteng apa itu lakinya. Kalau soal peraturan Singapura kayaknya sih si B itu nggak ngerti deh katanya. Ini mah lebih ke warisan lakinya, nanti kalau anaknya sama ibunya warisan otomatis ke ibunya, paling nggak ibunya yang kelola. Kalau anaknya diambil juga kan warisannya nggak kemana-mana, udah kayak drakor anjir katanya. Lagi orang luar negeri pendidikan tinggi masih bisa dikibur. Ros numpang lapak Kak, gini deh, kalau kekuatan netizen nggak mempan sama kita, ingat Gusti Allah boten sare. Sekuat apapun manipulatif pelakor, dia akan kalah sama serangan seorang ibu yang jelas pahalanya lebih banyak dan dia akan keluar dari rahim ibu. Ya bener. Betul. Nextnya ada dari Alfia Agatha. Terima kasih. Disambut sama Yahya. Numpang lapaknya Kak, hadir memang kalau terus kasus Ibu Ami, semoga ada banyak yang membantu dan anak-anak bisa kembali ke pangkuannya. Amin. Nextnya Juherna Sartika. Ya Allah, sakit banget rasanya dipisahkan dengan anak-anak, apalagi yang masih ASI. Semoga pelakor dan lakinya dapat karma dan semoga lakinya dipecat biar nganggur. Amin. Sehat-sehat buat Nyumang dan Abu. Nugroho malam Kak. Juherna Sartika numpang lapak untuk berkomentar. Wah hebat banget ini TE, selain pelakor juga pinter drama kesurupan. Tolonglah ya bintang Bima Prastio. Masalah apa ini, saya kok ketinggalan ya? Loh, ditonton. Rahmanus Kai. Ya. Namanya juga pelakor, entah itu apa yang perempuan atau laki-laki sama aja ucapan manusia. Usapan manis banget dan munjurnya lebih emak-emak yang pada demo katanya. Kalau selingkuh mah bukan hilaf tapi emang penyakit. Tolonglah ya. Nextnya ada dari David Arka. Salfok sama polis bukannya nolongin wanita ya, malah bantuin evakuasi Batina Lontong. Bocah numpang lapak Min. Buat Mamang sama Nyonyo, semangat terus, semoga bisa cepat-cepat tembus sampai juta subscriber. Amin. Untuk Miss Ami, semoga cepat selesai masalahnya. Buat perjuangan seorang ibu pasti akan indah pada waktunya. Nextnya ada dari Saninata. Tisha Erni benar-benar jahat. Dia jelas tahu laki ini sudah punya istri tapi tetap diembat. Tunggu aja karmamu TE, tak akan terampuni. Semoga banyak yang mau membantumu Mam Ami. Amin. Nextnya dari Rina Maulidina. Nyomang barusan aku cek LinkedIn suaminya. Nah ini aku agak info dari sini kan. Tapi di postingan terakhir 18 jam yang lalu dari aku ngetik ini, Awe udah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Komennya netizen Indo banyak banget. Baru kali ini lihat LinkedIn komennya nggak tentang kerjaan tapi malah hujatan yang mengakibatkan tadi ditutup kolom komennya. Memang satu people, semoga sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa juga. Nextnya ada dari Last of the Last ini sepertinya ya. Wirdianti, malam Nyumbang dan satu people. Aku sakit hati ya lihat polisi malah bantu nolongin si suami sama pelakor. Dari awal ngikutin kasus ini rasanya gregetan, pengen tak tempeleng tuh laki sama cewek, gatel katanya. Kayak laki cuma satu aja di dunia. Silakan kalau mau ambil lakinya, tapi jangan anaknya. Karena para ibu bisa hidup tanpa suami, tapi tidak jika tanpa anak-anak. Setan teriak setan. Maaf aku marah-marah Nyomang. Sabar. Habis. Terima kasih kepada para Sultan satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bersih-samsisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang. Dua tambah cabut dulu dan ciao. Oke, ini poster caleg.